Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Di tengah pandemi COVID-19 kita tetap kuat, tetap semangat, tetap baik karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan. Ya, rindu berbagi dalam pesan pastoral ini bagaimana mengubah konflik menjadi berkat. Nah, ingat saudara penjelasan saya sebelumnya, di mana ada individu, di situ selalu ada perbedaan. Perbedaan bisa terjadi dalam berbagai macam ide-ide, nilai-nilai, keyakinan diri, sikap, standar, keinginan, sistem, harga diri, dan lain sebagainya. Bahkan suami istri yang sudah saling mengasihi, masih ada perbedaan-perbedaan yang kemungkinan bisa menimbulkan konflik di dalam hubungan suami istri. Dengan kata lain, konflik tidak dapat kita hindarkan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah dengan mengelola konflik itu, memanajemeni konflik itu dengan baik, sehingga dari konflik menjadi berkat. Itu yang kita lakukan. Nah, mari bagaimana mengubah konflik menjadi berkat? Saya mau memberikan beberapa tips untuk kita semuanya. Yang pertama, meminta hikmat dari Tuhan. Jika kita menghadapi konflik, reaksi yang perlu kita bangun adalah tekad untuk menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan konflik itu, kita perlu hikmat dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dasar-dasar pernikahan itu memang kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang menghendaki pernikahan, jadi kalau ada konflik suami istri, maka minta petunjuk lagi sama Tuhan, hikmat sama Tuhan. Alkitab mengatakan, Kolose 2 ayat yang ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hikmat datangnya dari Tuhan untuk menyelesaikan konflik. Bahkan Yakobus pasal 1 ayat yang kelima juga mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jangan pernah khawatir dengan hikmat. Kalau kita minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat itu kepada kita. Tips yang kedua, membangun sikap mau belajar. Suami istri harus membangun sikap mau belajar. Belajar apa? Karakter daripada masing-masing. Ingat, karakter masing-masing kan berbeda antara pria dengan wanita. Kelemahannya, kelebihannya, kita belajar semua itu. Nah, sikap mau belajar ini akan bertumbuh kalau ada pemahaman, pengertian satu dengan yang lainnya antara suami istri. Nah, sikap yang perlu dilatih apa? Berani mengakui bahwa ada konflik di dalam hubungan suami istri. Belajar melihat kelemahan diri sendiri. Kenali akar permasalahan yang terjadi. Dan kita harus bersiap untuk mengampuni. Jadi yang namanya pengampunan itu luar biasa. Ingat, Yesus datang ke muka bumi ini adalah untuk melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kematiannya di atas kayu salib, pengampunan itu diberikan kepada kita. Tips yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Nah, biasanya jika ada konflik, suami istri cenderung diam atau menghindar untuk berkomunikasi. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Jika suami istri ingin mengubah konflik menjadi berkat, mau tidak mau, suka tidak suka, komunikasi harus dibangun secara terus-menerus. Itulah yang mampu menyelesaikan daripada konflik ini. Tips yang keempat adalah mengintrospeksi diri. Suami istri berani introspeksi diri. Sebenarnya tidak ada harga diri yang direndahkan. Justru dengan mengintrospeksi diri akan mengubah diri sendiri lebih baik lagi ke depannya. Tips yang kelima, mempersingkat konflik.
Kok bisa ya konflik itu dipersingkat? Seharusnya konflik itu tidak perlu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Dia bisa kita persingkat. Dengan cara apa ya? Pilihlah pendekatan berdasarkan kasih. Ingat, suami istri itu hubungannya dibangun dengan dasar kasih. Ketika pendekatannya kepada kasih, maka itu sama dengan mempersingkat penyelesaian konflik. Gak perlu menunggu berhari-hari. Tips yang berikutnya, yang keenam, adalah mengendalikan emosi. Kemarahan tidak perlu disimpan, tetapi kemarahan juga tidak perlu diobral. Kemarahan itu yang kita perlukan adalah dikendalikan. Bisa marah suami atau istri? Bisa. Sebagai manusia yang biasa, kita bisa marah, tetapi tidak perlu diobral, tetapi dikendalikan, sehingga kemarahan itu tidak sampai membawa konflik itu kepada tahapan krisis, tetapi justru kepada sebuah penyelesaian. Inilah tips yang saya boleh bagikan kepada kita semuanya, sehingga jika terjadi konflik, kita ubah konflik menjadi berkat atas keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami memperoleh pengajaran bagaimana kami mengubah konflik menjadi berkat dalam keluarga kami. Konflik tidak dapat kami hindari, tapi konflik kami kelola, dan kami mohonkan hikmat yang datangnya dari Tuhan setiap ada konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Berkati keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga inti diberkati, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.